Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusron, NIM 2040500341 dari program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan menjawab latihan soal dari mata kuliah ekonomi mikro Islam. Latihan soal yang pertama yaitu paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah sendiri adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana digunakan untuk hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan, baik itu secara material ataupun spiritual. Yang nomor kedua yaitu mengapa masalah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah. Masalah sendiri dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudaratan. Di mana dalam mencapai falah itu sendiri banyak yang harus dilakukan. Banyak juga masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah. Jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapainya falah tersebut. Yang ketiga yaitu apa definisi falah? Falah sendiri memiliki 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat yaitu kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi. Nomor 4 yaitu apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam. Kajian-kajian dalam ekonomi Islam antara lain yaitu fondasi ekonomi syariah, pilar ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, falah sebagai tujuan hidup, pemaknaan falah, masalah sebagai tujuan antara tercapainya falah, dan juga permasalahan dalam mencapai falah. Nomor 5 yaitu jelaskan permasalahan dalam pencapaian masalah. Permasalahan dalam mencapai falah antara lain yaitu bagaimana mencapai falah. Banyak yang harus dilakukan karena setiap kesuksesan berawal dari usaha yang keras, di mana masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah itu sendiri. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia untuk mencapai falah. Latihan soal yang nomor 6 yaitu apa definisi konsumsi? Konsumsi merupakan kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya guna untuk mencapai masalah. Latihan soal nomor 7. Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Sedangkan kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 8 yaitu bagaimana perbedaan kepuasan dan masalah. Kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan masalah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut bisa didasari dan diinginkan. Nomor 9. Coba terangkan formulasi masalah. Formulasi masalah yaitu menggunakan rumus M sama dengan F plus B, di mana M sama dengan masalah, V, F sama dengan manfaat, dan B yaitu berkah. Nomor 10. Paparkan cara pengukuran masalah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Konsumsi dibagi menjadi 2, yaitu konsumsi yang ditunjuk untuk ibadah dan konsumsi yang ditunjuk untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keinginan. Latihan soal nomor 11.
Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? The law of diminishing marginal utility atau hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun-menurun adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang ataupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan, jikalau konsumen mengkonsumsi barang atau jasa secara berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diterima konsumen tersebut akan terus turun. Nomor 12. Jelaskan perbedaan muslim yang peduli masalah dan muslim yang tidak peduli terhadap masalah. Seorang muslim yang peduli terhadap masalah adalah seorang yang selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, fokus untuk memelihara tujuan syarak, meraih manfaat dan menghindari kemudaratan. Sedangkan seorang muslim yang tidak peduli terhadap masalah adalah seseorang yang dalam melakukan sesuatu tidak memikirkan risiko ataupun dosa yang ditanggungnya, serta tidak menghiraukan kemudaratan. Nomor 13. Jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan suatu kepuasan. Dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya. Sedangkan ordinal approach adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur, namun dapat diekspresikan dengan sikap bahwa ia lebih, kurang, atau sama puasnya dibandingkan satu sama yang lain. Nomor 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah adalah perubahan maslahah, baik itu berupa manfaat ataupun berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Nomor 15. Jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup secara layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Sedangkan kebutuhan tahsiniyat atau tersier adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu kifduddin menjaga agama, kifdunaf menjaga kehidupan, kifdual menjaga akal, kifdunas menjaga keturunan, serta kifdumal menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan bagi umat manusia. Nomor 16. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama akan semakin jenuh? Karena jika tidak ada keberkahan, maka kita mudah dihadapi oleh kemudaratan. Dari tujuannya dalam konsumsi kita harus memperoleh syarak dan meraih manfaat atau menghindari kemudaratan. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, di mana seorang konsumen atau pengkonsumsi akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen mendapatkan manfaat tersebut saat ia melakukan kegiatan konsumsinya secara fisik ataupun secara material. Ada juga di sisi lain mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam, maka ini akan memperoleh berkah dan manfaat seperti pahala karena mengkonsumsi yang halal saja merupakan kebutuhan kepada Allah. Nomor 17. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. Contoh, sagu dengan padi. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang sifatnya dipakai bersama atau saling melengkapi. Contohnya kopi dengan gula. Nomor 18. Apa definisi dari komplementer sempurna, komplementer dekat, dan juga komplementer jauh? Komplementer sempurna adalah barang yang harus digunakan dengan barang komplementernya. Artinya adalah penggunaan antara barang A dan B, di mana harus memiliki rasio 1:1. Sedangkan komplementer dekat adalah barang yang digunakan
di mana mendekati sempurna atau memiliki rasio hampir sama 1:1. Sedangkan komplementer jauh adalah barang yang digunakan jauh dari sempurna. Nomor 19. Apa definisi dari substitusi sempurna, substitusi dekat, dan substitusi jauh? Substitusi sempurna adalah biasanya kamu dapat temukan dengan jenis barang yang sama tetapi dengan produsen yang berbeda. Sedangkan substitusi dekat adalah jenis barang yang hampir sempurna. Sedangkan substitusi jauh adalah jenis barang yang jauh dari sempurna. Soal nomor 20. Berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Komplementer sempurna. Contoh komplementer sempurna yaitu video game, di mana ada beberapa game yang hanya dapat dimainkan pada satu jenis konsol video game saja. Komplementer dekat, contohnya televisi dan remote control. Komplementer jauh, contohnya kopi dan gula. Sedangkan substitusi sempurna, contohnya Coca-Cola dan Pepsi. Contoh lainnya seperti motor Honda dan sepeda motor Yamaha, Indomie dan mie sedap, dan lain sebagainya. Substitusi dekat, contohnya adalah cake dan Pepsi, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptaden, dan lain sebagainya. Sedangkan substitusi jauh, contohnya teh dan kopi, gula pasir dan gula Jawa, dan lain seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.